Tepuk siang, tepuk malam, pagi, tepuk pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hidmi Gramatolina Ramdayani, guru IPA Terapan dan Proyek IPAS di SMK Negeri 1 Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Video ini menceritakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kami laksanakan bersama peserta didik dengan judul Molah, Belajar Lebih Bergairah. Situasi yang terjadi dalam proses pembelajaran yang kami hadapi yaitu masih rendahnya motivasi belajar peserta didik. Hal ini terlihat dari banyaknya aktivitas peserta didik yang masih belum sesuai dengan kegiatan belajar yang seharusnya. Jadi ada anak-anak yang mengantuk, tertidur di dalam kelas, kemudian mereka lebih senang bermain game. Tantangan yang dihadapi dalam praktek baik pembelajaran ini yaitu bagaimana guru dapat mendesain atau merancang proses pembelajaran agar dapat melibatkan semua siswa sesuai dengan kesiapan belajar mereka, minat mereka, profil belajar, dan gaya belajar mereka. Bagaimana memanfaatkan media teknologi yang dimiliki oleh siswa untuk dapat menunjang proses pembelajaran, dan bagaimana pembelajaran ini kontekstual atau berkaitan dengan bidang kejuruan pariwisata, yaitu khususnya bidang keahlian perhotelan. Siapa saja yang terlibat dalam praktik baik ini? Tentunya kepala sekolah kami ikut terlibat, beliau sangat mendukung. Rekan-rekan guru lain di bidang perhotelan atau di pariwisata. Langkah-langkah yang kami lakukan untuk mencapai tujuan dan menghadapi tantangan yang ada, di antaranya yaitu saya mempersiapkan diri dengan banyak membaca, mencari referensi dari beragam literatur tentang pembelajaran berdiferensiasi, khususnya tentang bagaimana model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Selain itu, saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat atau guru-guru lainnya, terutama di bidang pariwisata atau di bidang perhotelan, untuk mengetahui kira-kira materi mana yang berkaitan dengan IPA Terapan atau proyek IPAS. Setelah mengetahui hasil dari asesmen diagnostik, guru kemudian merancang bahan ajar berupa RPP dan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tadi. Selanjutnya, perangkat pembelajaran ini divalidasi terutama oleh kepala sekolah dan wakakurikulum kami, sehingga ada masukan-masukan atau saran dalam menyempurnakan perangkat ajar yang akan digunakan. Di dalam RPP dan LKPD, kami sudah mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dengan beberapa link, baik itu link blog ya yang saya buat sendiri. Blog tersebut berisi tentang materi-materi pendukung, begitu juga materi prasyarat yang bisa dibaca ulang kembali oleh siswa ketika mengerjakan proyek molah ini, mengolah limbah untuk wajah. Kemudian ada juga link YouTube agar peserta didik yang visual bisa menonton video pembelajaran lainnya. Dalam proses pembelajaran, langkah yang kami lakukan tentunya juga membuat kesepakatan kelas, sehingga peserta didik yang tadinya menggunakan handphone, menggunakan gawainya untuk bermain game saja, melalui kesepakatan kelas kita sepakati bahwa gawai bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan dalam kelompok ini dibentuk secara heterogen, berdasarkan dari hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan. Sehingga peserta didik dengan kategori paham utuh, paham sebagian, ataupun belum paham, itu berada dalam satu kelompok. Biasanya mereka yang paham utuh akan menjadi
leader. Dalam hal ini, guru melakukan pendampingan kepada murid dalam mengerjakan LKPD. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilakukan karena melalui pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda dapat terpenuhi. Harapannya, dengan terpenuhinya kebutuhan belajar mereka menjadi tertarik dan dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, praktik baik yang kami beri judul MOLAH adalah singkatan dari mengolah limbah untuk wajah, belajar lebih bergairah. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini diintegrasikan dengan model pembelajaran berbasis proyek. Dan model pembelajaran ini merupakan salah satu model yang memang disarankan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Selain itu, model pembelajaran berbasis proyek ini atau project based learning dapat mengembangkan keterampilan abad 21 yang sangat penting bagi peserta didik, seperti kemampuan bernalar kritis, kreativitas, kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik. Sehingga dalam proses pembelajaran berdiferensiasi melalui proyek mengolah limbah untuk wajah, peserta didik kami dapat menemukan atau memecahkan masalah kontekstual di dunia nyata. Dalam kegiatan proyek ini, berdasarkan referensi yang sudah dikumpulkan oleh peserta didik, mereka bisa memvariasikan bahan pembuatan masker wajah ini, yaitu dengan kearifan lokal yang ada di sekitar kami. Setelah peserta didik selesai mengerjakan proyeknya dan menghasilkan produk berupa masker wajah dari limbah cangkang telur yang sudah divariasikan, peserta didik selanjutnya menguji hasil produk ini. Pengujian dilakukan di Laboratorium Politeknik Medika Farma Husada. Hal ini merupakan wujud dari komunikasi dan kolaborasi yang baik dari pihak sekolah, pihak guru dengan pihak politeknik. Setelah itu, merupakan bagian dari akhir tahapan pembelajaran, yaitu mengevaluasi pengalaman. Pada kegiatan ini, guru bersama-sama dengan peserta didik melakukan refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan hasilnya peserta didik menyatakan mereka bahagia, mereka sangat senang dan bangga dengan capaian yang mereka miliki hari ini. Selama membersamai peserta didik dalam menjalani proses belajarnya, saya juga terharu melihat capaian-capaian setiap anak. Selanjutnya, dampak dari kegiatan pembelajaran ini yang lainnya adalah menghasilkan sebuah produk inovatif, yaitu produk berupa masker wajah cangkang telur yang bisa menjadi solusi bagi peserta didik kami sendiri. Yang ke depan, produk ini juga bisa menjadi bagian dari ekonomi, ya, dapat meningkatkan ekonomi baik untuk finansial sekolah ataupun untuk peserta didik kami. Terima kasih. Sekian praktik baik dari saya, semoga menginspirasi. Mari ciptakan pembelajaran berkualitas dengan kurikulum Merdeka. Salam dan bahagia. Telah melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas yang sangat layak untuk dicontoh oleh guru-guru yang lainnya. HIPMI juga beserta siswa-siswi dari jurusan perhotelan, lalu juga berkolaborasi dengan tata boga atau kuliner ini, dan ini sangat berdampak bagi siswa maupun guru. Nah, dari hal tersebut tentunya sangat menginspirasi kami dari jurusan tata boga untuk juga ikut memanfaatkan limbah dari cangkang telur. Setelah kami melaksanakan pembelajaran, melakukan proyek bersama Ibu Hidni Gramatolina Ramdayani, saya juga merasa lebih tertantang dan menjadi lebih kreatif.